Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama saya Epi Family. Salam sehat dari saya untuk kita semua. Selamat pagi-pagi. Seperti biasa saya menyapa teman-teman semuanya untuk sebagai aktivitas saya dalam sehari-hari. Hari ini saya teman-teman lagi berada di kota Singkawang. Nah, ini saya lagi berjalan pagi untuk menikmati panasnya matahari pagi. Nah, di sini seperti biasa banyak masih pepohonan teman-teman. Nah, ini sekitar sini udaranya sejuk, segar sekali teman-teman. Pagi-pagi segar karena masih banyak pepohonan. Nah, teman-teman. Nah, kita berjalan pagi. Kebetulan pagi cuaca hari ini cerah. Panasnya tidak terlalu panas teman-teman. Jadi sehat untuk kita berjalan pagi. Nah, ini saya melihat area halaman rumah saya ini. Alhamdulillah teman-teman. Jadi pas saya berkunjung di sini, rumputnya terjaga gitu ya. Ndak kurang gitu tumbuhnya rumputnya gitu ya. Jadi inilah untuk gunanya ini untuk menghambat tumbuhnya rumput teman-teman. Karena saya jarang untuk ke tempat sini nih. Karena kita di Pontianak, jadi supaya terjaga rumputnya ndak berkembang gitu ya. Jadi antisipasi saya nih begini ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya agak untuk menebas-nebas kayak gini, nah ini bisa solusinya nih kayak gini teman-teman. Nah, ini seperti bisa juga kok disemprot, tapi kok disemprot tuh teman-teman pakai rumput hama gitu ya. Semprot hama, dia nanti itu tumbuh lagi gitu. Nah, saya sudah coba. Tumbuh lagi dia rumputnya gitu. Sebulan tumbuh lagi. Nah, ini agak lumayan nih, udah lama nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa solusinya nih kalau misalnya tidak sempat ada pekarangannya, kalau misalnya rencananya belum untuk membangun. Nah, ini ya. Nah, ini saya kasih batu-batu supaya tidak melayang gitu plastiknya nih, balehonya nih. Nah, ini seperti sebelah nih. Nah, ini teman-teman. Ini baru ya. Kemarin dia sudah disemprot nih sebelah rumah saya nih teman-teman. Baru disemprot belum sebulan nih. Ini udah tumbuh lagi nih dia rumput-rumputnya nih teman-teman. Nah, ini dia tumbuh lagi teman-teman. Kemarin udah disemprot ya, tumbuh lagi sebulan. Nah, ini dia yang kemarin. Ini kemarin panjang tingginya segini teman-teman, sedada kita. Nah, ini dia kemarin dia udah disemprotnya nih. Nih. Ini tumpukannya nih yang udah kering kemarin teman-teman. Belum sempat dibakarnya. Udah disemprot kering. Jadi belum sempat dibakarnya karena orangnya lagi pulang kampung juga ini. Nah, ini sudah tumbuh lagi nih rumputnya. Nah, belum sebulan nih sudah tumbuh lagi rumputnya teman-teman. Nah, dia hanya hanya sebentar aja gitu rumputnya gitu. Nah, di sini sambil saya aktivitas jalan pagi nih, saya menemukan ini apa ya teman-teman ya.
Ini namanya pakis nih teman-teman. Nah, pohon pakis ini kalau kami orang Sambas nih harus ada ini sebagai aroma ciri khas dari dari bubur pedas. Nah, ini tempat teman-teman ada ndak nih kayak gini nih teman-teman, namanya ini dia biasa tumbuh di rumput-rumput itu, semak-semak gitu ya, seperti ini nih. Nah, dia tumbuh di sekitar rumput-rumput semak-semak nih teman-teman. Nah, ini kalau tidak ada ini nih teman-teman. Nah, ini dapat lagi teman-teman. Nah, kalau daerah teman namanya apa ya? Biasanya kan setiap daerah ini namanya ada beda-beda gitu ya. Nah, kalau tempat saya nih namanya pakis, paku kah gitu, pakis gitu ya. Nah, kalau di Pontianak pakis juga namanya. Kalau di sini ada juga yang bilang namanya paku. Nah, ini lumayan teman, ini ditumis juga bisa nih teman-teman, ditumis. Nah, ini teman-teman. Nah, ditumis, dicampur sayur kecambah atau tambah ikan teri gitu ya, untuk biar biar ada aromanya kalau misalnya kita tumis-tumis. Nah, ini kita sambil berjalan nih, namanya ketemu rezeki nih teman-teman. Nah, ini namanya sayur pakis. Dan ini biasa yang kayak gini-gini nih teman-teman nih. Nah, yang enak nih teman-teman, yang kayak paku-pakunya nih. Jadi mungkin kayak gini lah disebut nama paku-paku ya teman-teman ya. Jadi masih dalam pertumbuhan nih. Nah, jadi seperti paku nih. Nah, jadi ini dia kalau ditumis ini dia ndak hancur gitu daunnya. Kalau yang ini nih kok kita tumis dia hancur melepet kata orang gitu ya. Nah, ini dapat lagi nih teman-teman. Nah, kalau misal ini kalau dijual nih jarang gitu ya kalau ada kita ketemu ini. Jadi kalau kita mau kepengen nih carinya di sepinggiran jalan nih, di lokasi yang ada rumput-rumput liarnya nih kayak gini nih teman-teman. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Nah, ini namanya mungkin jadi ini orang menyebutnya paku. Jadi mungkin mirip kayak paku payung nih teman-teman. Nah, kalau tempat teman nih biasa ada nemukan pohon pakis kayak gini enggak teman-teman? Mungkin kalau misal di kota-kota ini udah kurang dah pohon ini, karena
sudah banyak pembangunan gedung-gedung kali ya. Jadi ini di tempat saya nih masih banyak alami, masih banyak rumput-rumput semak kayak gini teman-teman. Jadi dia berkembang gitu tanamannya gitu. Kalau kita mungkin di kota-kota sudah ndak ada lagi ya. Ini namanya kata biasa orang tuh tanaman liar gitu ya. Tapi bisa dimakan teman-teman. Nah, dapat lagi teman-teman. Ini namanya tanaman liar tapi bisa dimakan. Saya suka biasa olahraga, suka lewat di sini karena di sini banyak tanaman, jalannya juga cantik teman-teman. Nah, serba merah. Jadi seperti kayak bahagia itu, jalannya merah. Jadi orang yang melewatinya semua bahagia. Amin. Dan sini ada ladang-ladang cabai. Ini ada ladang-ladang cabai ini teman-teman. Kemarin saya lihat tuh dia besar gitu, banyak buahnya. Ini mungkin kurang nih, agak kurang, mungkin sudah dipanennya gitu ya. Nah, sampai kita lihat lagi teman-teman, melintasi jalan merah membara nih teman-teman. Ini namanya jalan merah membara. Nah, di sini juga ada lahan masyarakatnya menanam bibit cabai nih teman-teman. Nah, di sini subur nih teman-teman. Cabainya banyak, anak buahnya banyak, ada cabainya nih banyak teman-teman. Lahannya banyak, luas nih. Kita tuh yang penting punya semangat gitu teman-teman. Punya semangat untuk gimana kalau ada misal lahan gitu dimanfaatkan gitu. Ini ada daun bawang, jadi lumayan. Di sana juga di belakang juga ada daun bawang tuh teman-teman. Daun bawang sana banyak tuh. Jadi selain cabai, dia di sini menanam daun bawang. Tuh ada lagi tuh di sana teman-teman. Banyak daun bawangnya. Jadi lumayan mereka sini bisa juga menghasilkan uang, juga bisa untuk untuk keperluan di rumah ya, untuk masak-masak. Jadi ndak beli lagi gitu cabenya. Ini dalam perjalanan saya menemukan pohon nanas nih teman-teman. Nah, ini pohon nanas nih. Dia berduri-duri ujung dahannya. Ini kita lihat nih ada buahnya teman-teman. Nah, ini dia. Ini saya baru lihat nih teman-teman. Nah, ini nanasnya. Oh, gini rupanya teman-teman. Inilah kita kalau di ya. Nah, ini manfaatkan lahan nih teman-teman. Ada nanasnya sudah besar nih teman-teman, sudah bisa dipanen. Ini kita terus mengitari jalan merah membara. Jadi yang melewati jalan ini tengah bahagia. Wow, salah. Ini ada si Meong dalam perjalanan. Halo, pus. Dan ini kita ketemu pohon mangga ini teman-teman. Wow, mangga buatnya. Ini mangga ukuran bijinya buahnya nih besar nanti katanya teman-teman. Buahnya bisa
Kok 1 kilo bisa 2 biji katanya. Besar-besar teman-teman buahnya. Ini kalau harus dibungkus teman-teman. Nah, mengapa harus dibungkus teman-teman ya? Pasti teman-teman tahu. Nah, supaya aman dari si baja hitam. Wah. Nah, dalam perjalanan nih saya menemukan lahan nih teman-teman. Wow, luas teman-teman. Masya Allah. Ini namanya apa teman-teman? Ini namanya buah, apa namanya ya? Lupa saya nih namanya buah yang bulat-bulat nih, apa namanya nih? Wow, besar-besar nih teman-teman. Banyak buahnya. Ini katanya nih 1 kilonya nih harganya nih 15.000 nih teman-teman. Nah, kira-kira kok di Pontianak berapa ya? Atau di tempat teman-teman berapa 1 kilonya ya? Ini dia tergantung ada apa namanya? Ada pakai jenis-jenisnya gitu teman-teman. Nah, biasa saya kalau di Pontianak harganya pakai musiman berubah-ubah gitu. Biasa 15, biasa 20, biasa 25 gitu. Nah, kalau di sini karena dia di kebunnya nih jadi dia 15.000. Ini bibit Grand A katanya teman-teman. Nah, banyak teman-teman, besar-besar loh. Jadi dia nih jualnya ada yang menampungnya teman-teman. Ada yang menampungnya katanya gitu dari memang orang dari Sanggau katanya dari mana gitu. Jadi dia langsung ngedrop sama orang yang borongnya langsung bawanya dari sini langsung ke sana gitu. Jadi dia tidak jual eceran kecuali apa nama ke teman yang dekat ya gitu baru dia jual. Jadi dia jual langsung ke pengecer yang lain gitu ya. Nah, ini juga nih. Ini pakai plastik nih teman-teman. Nah, ini gunanya pakai plastik nih teman-teman. Nah, supaya rumput gulma-gulma nih berkurang tumbuhnya gitu. Nah, jadi aman gitu. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan kebersihan rumputnya. Nah, ini gunanya gitu. Seperti saya di rumah saya tuh pakai tutup aleho gitu. Jadi lumayan tahan lama gitu ya. Ini banyak nih teman-teman, besar nih namanya buah apa teman-teman? Teman-teman pasti tahu. Nah, ini banyak teman-teman. Buahnya sudah besar-besar, sudah kuning-kuning. Dan ini masih kecilnya nih. Ini apanya luas tanamannya nih teman-teman. Masya Allah, kok sekali panen nih berapa puluh kilo nih. Yang penting kita tuh ulet. Nah, ini ada lahan karena dia mengerti tentang cara bertani. Jadi berhasil nih teman-teman panennya tanamannya ini teman-teman. Ini dalam satu pohon nih saya lihat nih ada 5 gitu buahnya gitu ya. Ada 5, ada 3 gitu. Jadi makin banyak bunga, makin banyak buahnya gitu. Oke teman-teman, sampai ikuti terus video dari saya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen biar saya lebih semangat untuk membuat video, untuk memperlihatkan teman-teman semuanya. Dukung saya, channel saya Epin Family. Assalamualaikum, salam.